Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sang putri telah kembali. Sang putri kembali. Suara-suara muncul di mana-mana saat energi besar dan megah tiba-tiba mulai membebani mansion. Yang Qi menggigil, sangat sadar bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Titan Duelbringer berlutut. Putri Jadeval, dia kembali. Yang Qi dengan cepat mengikutinya dan jatuh ke tanah. Untuk saat ini, dia akan tetap rendah hati dan menunggu sampai dia memiliki posisi aman di dunia abadi. Hanya setelah dia melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak keributan. Energi yang dia rasakan adalah jenis yang dapat menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat, dan tampaknya benar-benar tak terkalahkan. Itu melampaui apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia tahu bahwa jika itu turun ke dunia fana, dapat menghapus puluhan ribu sistem planet tanpa usaha apapun. Di atas, sebuah pintu besar muncul. Saat tentara dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke arah pintu, sejumlah pelayan muncul, membawa lampu, payung, pembakar dupa, dan berbagai perlengkapan upacara lainnya. Selanjutnya, sebuah tandu muncul, di dalamnya duduk seorang wanita muda. Segera setelah dia muncul, langit menjadi redup, dan semua energi vital di daerah itu mulai mengalir ke arahnya dengan sendirinya, seolah-olah dia adalah entitas tertinggi dan paling mendominasi di seluruh langit dan bumi. Dia mengenakan pakaian istana yang sederhana namun elegan dan tampak seperti seorang dewi yang baru saja keluar dari mitos kuno. Meskipun auranya dari dunia lain, dia tampaknya memancarkan kekuatan di luar pemahaman. Dia tidak lain adalah Putri Jadeval. Yang kita tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak, dia lawan yang terlalu kuat untuk dihadapinya. Dia segera bertanya-tanya apa tingkat kultivasinya. Tahap ke-7 dari penghancuran tahap ke-8 ke-9. Tentu saja, penguasa surga di dunia abadi ini, Kaisar, tidak lebih tinggi dari tahap ke-9, jadi tidak mungkin wanita ini adalah seorang Godmid. Saat dia memasuki rumahnya, semua orang dengan patuh membungkuk rendah dan tidak berani melihat ke atas. Ada sesuatu tentang dirinya yang tampaknya mengisyaratkan kesalehan, seolah-olah dia memiliki item dewa pada dirinya yang tertutup rapat. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh makhluk abadi biasa, tetapi karena Yang Qi memiliki segel legiun dewa, indranya jauh lebih tajam daripada yang lain dan dia memperhatikan petunjuknya. Tentu saja, auranya sendiri tertutup rapat karena takut ada orang yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jika dia menarik perhatian yang salah dari Putri Jadeval, itu akan menjadi situasi yang sangat buruk. Dia terlalu kuat untuk dia lawan, dan selain itu, dia berharap bisa bekerja untuknya. Namun, begitu dia memasuki mansion, dia benar-benar berjalan ke arah mereka. Saat dia mendekat, pramugara memanggil, "Selamat datang kembali dari istana, Putri. Apakah hal-hal telah berubah menjadi lebih baik jika sudah? Mungkin Anda bisa meringankan beban kerja Anda. Mempertimbangkan berapa banyak tanggung jawab militer yang harus Anda tangani, sayang sekali Anda selalu disibukkan dengan urusan negara. Bagaimana hal-hal bisa berubah menjadi lebih baik begitu cepat?" katanya, suaranya memesona seperti mutiara. Tidak, keadaan menjadi lebih buruk. Saat Putri Jadeval mendekat, Yang Qi kembali merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah bersemangat. Substruktur kekuatan hidupnya sangat kuat. Pikir Yang Qi, dia jelas bukan seorang kultivator biasa. Dia benar-benar mengingatkanku pada anak berbaju kuning itu. Berdasarkan auranya, tunggu, jangan bilang dia adalah masa depan. Tidak, auranya berbeda dari aura masa depan. Melihat Yang Qi dan Titan Duelbringer, dia berkata, dua klan kekaisaran apa yang mereka lakukan di sini? Seperti ini, keduanya sedang tidak beruntung sekarang, dan berharap untuk kembali. Itu sebabnya mereka datang ke sini mencari pekerjaan. Saya berencana untuk menugaskan salah satu dari mereka ke satu atau dua misi. Saya sudah melihat latar belakangnya. Ini dia Titan Dragonguard, yang memiliki aura sangat kuat. Dia berjanji untuk bekerja keras untuk Anda, dan bangsa secara keseluruhan. Benarkah tatapan Putri Jadeval terkunci pada Yang Qi? Seketika, dia bisa merasakan dia mengintip jauh ke dalam dirinya. Untungnya, dia telah menarik energi intisarinya yang sebenarnya ke dalam segel legiun dewa dan menggunakan kemampuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk menyamarkan meridian dan lautan energinya untuk membuat mereka tampak lebih lemah daripada sebelumnya. Retakan, jepret, semburan tiba-tiba kekuatan psikis mengalir melalui daging dan darahnya, dan bahkan mengintip ke dalam energi vitalnya. Sesaat berlalu,
Dan Putri Jadeval mengangguk. Kamu benar, tidak buruk sama sekali. Saat ini, sebagian besar klan kekaisaran adalah badut malas yang tidak tahu bagaimana benar-benar berlatih kultivasi. Tidak biasa menemukan jenius yang telah mengejar kultivasi ke tingkat ini. Kirim dia ke divisi pengintaian khusus dan lihat bagaimana dia melakukannya. Tuan, iya Pak, kata pelayan itu dengan anggukan. Pada saat itu, Putri Jadeval melanjutkan, dan mereka bertiga bangkit. Putri Jadeval sangat ketat dengan cara dia menjalankan tentara, kata pramugara. Divisi pengintaian khusus fokus pada mata-mata dan pengumpulan informasi. Mereka juga pergi ke belakang garis musuh dan bertindak sebagai pengintai. Bergabung dengan mereka akan menjadi pengalaman yang baik, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa layanan yang sangat berjasa. Ayo, aku akan membawamu ke barak. Saya tidak akan terkejut jika mereka memiliki misi yang menunggu Anda. Dengan setiap misi yang Anda selesaikan, Anda akan mendapatkan kredit militer, dan setelah Anda memiliki cukup, Anda dapat mengajukan promosi. Yang Qi mengangguk. Iya Pak, apakah kamu tertarik untuk mendaftar juga? Titan Duelbringer tanya pelayan itu. Tidak, jawab Titan Duelbringer sambil tersenyum. Saya tidak cocok untuk semua pertempuran dan pembunuhan. Departemen Dalam Negeri memiliki beberapa pekerjaan untuk saya. Hal-hal yang berkaitan dengan pembelian dan bisnis. Jika Anda memiliki masalah dengan logistik, beritahu saya. Benar, Anda punya banyak koneksi. Baiklah, jika saya akhirnya membutuhkan bantuan dengan situasi bisnis apapun, saya akan menghubungi Anda. Hati-hati, melambaikan tangannya, dia berkata, pria. Ini, Pak, 2 tentara surgawi kekar masuk. Bawa dia ke divisi pengintaian khusus. Perintah ini datang langsung dari Sang Putri, dan harus diikuti. Memahami. Tuan, iya Pak, ayo pergi. Dengan itu, Yang Qi dikawal pergi menuju divisi pengintaian khusus. Kedua pria itu membawanya ke lubang cacing yang berliku dan berliku yang akhirnya membuka kekam militer di alam lain. Begitu dia melangkah keluar dari lubang cacing, Yang Qi merasakan energi membunuh menerpa wajahnya. Ada sejumlah kam yang didirikan di segala arah, serta lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke sana-sini. Dan ada ahli sebanyak langit memiliki awan. Hampir seketika, dia merasakan banyak aliran kehendak ilahi menyapu dirinya, tipe yang tidak bisa ditolak oleh iblis, hantu, atau monster. Membunuh, membunuh, membunuh. Seolah-olah sejumlah prajurit yang tak terhitung banyaknya berteriak ke dalam benaknya pada saat yang bersamaan. Salah satu prajurit yang mengawalnya dari mansion mengangkat suaranya dan berkata, perintah putri. Ini adalah Titan Dragonguard, dikirim ke sini untuk bergabung dengan divisi pengintaian khusus. Bawa dia kemari. Seseorang berteriak dari jauh di dalam kam. Akhirnya, Yang Qi menemukan dirinya di depan semacam jenderal atau perwira, yang memiliki mata seperti harimau, janggut panjang, dan tangan besar. Dia juga seorang yang bungkuk. Ini Jenderal Yuan Kuohai, yang memimpin divisi pengintaian khusus. Cepat dan berikan penghormatan. 1. Salam, Jenderal, Yang Qi berkata, memberi hormat dengan cepat. Jenderal Yuan Kuohai mendengus dingin. Klan kekaisaran yang ingin bergabung dengan tentara tidak mudah untuk melayani di divisi pengintaian khusus. Semua pengintai kami adalah prajurit tangguh yang dapat beroperasi sendiri, menyusup ke benteng musuh, membunuh orang penting, dan sejenisnya. Mereka harus bisa sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Bisakah kamu melakukan semua itu? Iya Pak, saya bisa. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari bahwa dia tidak merespons dengan benar. Berdasarkan semua yang dia alami dalam hidup, termasuk melawan kawanan prajurit dan komandan surgawi yang tak ada habisnya, dia tahu bahwa segala sesuatunya bekerja secara berbeda di angkatan bersenjata. Seseorang perlu membusungkan dadanya dan langsung membuat orang lain terkesan. Oleh karena itu, dia melanjutkan dan berkata, Tuan, saya di sini untuk membawa kemuliaan bagi klan kekaisaran. Untuk melawan, untuk menghujani musuh dengan darah. Anda membutuhkan tentara ambisius yang bekerja untuk Anda, bukan orang yang akan berjuang keras tidak peduli apa ya. Pak, saya mungkin bukan siapa-siapa dari klan kekaisaran, tetapi saya tahu betul bahwa kekaisaran hanya ada karena tentara. Jika Anda pikir saya tidak layak, Jenderal, beri saya misi Anda yang paling berbahaya. Jika saya gagal, maka saya tidak layak untuk hidup. Saya akan mengambil posisi apapun yang Anda tawarkan kepada saya. Mata Jenderal Yuan Kuohai berkilauan saat dia menyadari bahwa Yang Qi bukanlah budak atau penurut. Dengan anggukan tegas, dia menamparkan meja di depannya dan berkata, bagus sekali. Aku menyukaimu, nak. Saya dapat memberitahu Anda percaya diri, dan itu hal yang baik.
Dalam hal ini, saya tidak akan memberi Anda waktu yang sulit. Saat ini, ada banyak misi terbuka di divisi pengintaian khusus, dan saya tahu satu yang sempurna untuk Anda. Tidak terlalu jauh di hutan tak berujung, para iblis sangat aktif baru-baru ini. Sepertinya mereka telah jatuh di bawah pengaruh iblis dari dunia lain, khususnya surga gantung. Menurut apa yang kita ketahui sejauh ini, iblis abadi dari sana mengatur sebuah altar untuk didirikan dan menggunakannya untuk mengumpulkan iblis lokal menjadi pasukan. Saya menugaskan Anda ke salah satu tim crack kami, para obliterator. Misimu adalah masuk ke hutan tak berujung, mengumpulkan beberapa informasi spesifik, dan menghancurkan altar. Tuan, ya Pak, Yang Qi menjawab dengan suara keras. Baik, teman-teman, bawa para obliterator masuk. Tuan, ya Pak. Sesaat kemudian, cahaya iblis berkedip dan aura seperti gelombang darah yang tak berujung memenuhi perkemahan. 5 prajurit berbaju besi muncul, semuanya tinggi, kuat, dan jelas sangat berpengalaman sebagai pejuang. Ini adalah obliterator, salah satu tim elit yang kita miliki di sini di divisi pengintaian khusus. Melihat tim 5, dia berkata, kamu memiliki anggota tim baru sekarang. Ini adalah Titan Dragonguard, seorang anggota klan kekaisaran. Kalian berenam akan menuju ke kedalaman hutan tak berujung, mencari lokasi altar gantung surga, dan menghancurkannya. Semoga beruntung. Apa kata salah satu prajurit? Anak ini ingin bergabung dengan kita, obliterator. Semua orang tahu bahwa kami adalah pembunuh yang kejam. Kami dulu memiliki banyak anggota, tetapi kebanyakan dari mereka tersingkir dalam misi yang tak terhitung jumlahnya yang telah kami selesaikan. Kami 5 orang yang selamat adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan sekarang kita harus menambahkan seorang pemula. Melihat ke arah Yang Qi, dia berkata, apakah kamu tidak takut tersingkir juga? Armor prajurit itu ditutupi dengan paku-paku yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memiliki mata majemuk berbentuk segitiga yang sepertinya menunjukkan bahwa dia mengembangkan teknik penglihatan yang kuat. Siapapun yang melihat ke mata itu akan merasakan rambut mereka berdiri, seperti yang akan dirasakan saat menatap mata ular berbisa yang mematikan. Setiap anggota obliterator adalah seorang prajurit crack, dan jelas, mereka memandang rendah anggota baru seperti Yang Qi. Fakta bahwa dia adalah seorang anggota klan kekaisaran mungkin memperburuk keadaan, karena kebanyakan orang mengira anggota klan kekaisaran adalah pengecut yang tidak berdaya. Dengar baik-baik, Titan Dragonguard, kata Jenderal Yuan Kuohai. Menjadi seorang prajurit di divisi pengintaian khusus sangat berbahaya. Anda bisa tersingkir kapan saja, jadi sebaiknya Anda mempersiapkan diri secara mental. Tidak ada masalah sama sekali. Yang Qi menjawab dengan suara keras. Aku bisa menangani misi apapun. Baik, kalian semua diberhentikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 anggota obliterator menjadi kabur saat mereka pergi, sama sekali mengabaikan Yang Qi, dan bahkan berharap dia akan tertinggal dan kehilangan jejak mereka. Yang Qi hanya tertawa dingin saat dia terus mengikuti jejak mereka. Yuan Kuohai menyaksikan dengan heran. Klan kekaisaran itu cepat. Siapa yang mengira bahwa klan kekaisaran akan memiliki ahli seperti dia saat ini? Tidak heran sang putri mengirimnya ke sini. Sepertinya dia sangat perseptif seperti biasanya. Meskipun, obliterator tidak membungkuk. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Pada titik ini, obliterator telah menghilang ke dalam lubang cacing. Pesawat militer memiliki segala macam lubang cacing yang mengarah ke berbagai lokasi lain di kota kekaisaran, serta ke dunia abadi pada umumnya. Karena itu adalah semacam pusat perjalanan. Adapun lubang cacing, itu adalah jenis kuno yang telah dibuat pada periode waktu yang jauh lebih awal untuk memfasilitasi perjalanan militer. Dunia abadi sangat luas, dan tanpa lubang cacing mustahil bagi pasukan untuk bergerak dan memadamkan api apapun yang mungkin muncul. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika pemberontakan meletus dan tentara membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana. Sayangnya, setelah obliterator melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk waktu yang singkat, bagian itu berakhir dengan tiba-tiba dan mereka muncul di gurun yang luas. Lubang cacingnya rusak, kata salah satu pakar. Sayang sekali, karena semua perang di sini di surga Kaisar Titan, banyak lubang cacing telah rusak atau rusak. Sayang sekali kita tidak memiliki cacing baptis purba di dunia abadi kita. Ketika makhluk abadi membuat lubang cacing, mereka sangat tidak stabil. Menggunakan Gutworms adalah satu-satunya cara untuk membuat versi yang stabil dan permanen. Kurasa kita harus terbang sepanjang sisa perjalanan ke hutan tak berujung. Aku ingin tahu apakah klan kekaisaran itu berhasil mengikuti. Tanpa ragu-ragu, mereka melesat melintasi gurun, bergerak secepat kilat.
Sampah itu hanya akan menahan kita. Kami telah bekerja keras dalam kultivasi kami untuk mencapai tingkat prajurit abadi, dan dari auranya dia jelas baru saja melangkah ke penghancuran. Dia jauh di bawah kita seperti bumi dari surga. Kami adalah veteran dari banyak pertempuran yang telah membunuh terlalu banyak musuh untuk dihitung. Dan kami juga memiliki gen yang sempurna. Kecakapan bertarung kami sangat luar biasa sehingga bahkan perwira abadi pun tidak akan memiliki kesempatan melawan kami. Tepat, dia jelas tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Apa yang dia pikirkan tentang divisi pengintaian khusus taman bermain untuk anak-anak? Lebih seperti permainan kematian di mana Anda masuk hidup-hidup dan pergi dengan tandu. Ayo, aku sedang tidak mood untuk menunggunya. Jika dia tidak bisa mengikuti kita sekarang, tidak mungkin dia akan selamat dari hutan tanpa akhir. Hutan tak berujung adalah labirin. Begitu kita berada di dalam, dia tidak akan pernah bisa mengejar. Dia hanya akan berakhir berkeliaran di pinggiran. Ah! Benarkah seseorang berkata, apa, 5 obliterator berhenti di jalur mereka dan segera jatuh ke dalam formasi pertempuran yang sesuai dengan yin, yang, dan 5 fase. Dalam sekejap mata, tingkat kekuatan mereka naik ke tingkat yang menakjubkan. Siapa di sana? Aku? Tentu saja, kata Yang Qi, melangkah keluar dari ruang angkasa dan menatap obliterator dengan dingin. Kita semua adalah anggota divisi pengintaian khusus, bukan mengapa Anda berusaha keras untuk mengguncang saya. Yang kita tahu bahwa kelima tentara ini memang pasukan crack yang sebanding dengan anggota Invincible Society. Mereka berkemauan keras dan keras kepala, tetapi, sayangnya, mereka tidak memiliki cadangan kekuatan dan sumber daya yang luar biasa yang diperlukan untuk terobosan lebih lanjut. Di dunia abadi, orang biasa tidak bisa begitu saja mencapai terobosan sesuka hati. Seseorang membutuhkan teknik yang sesuai, seni energi, dan teknik kultivasi, serta kekuatan besar dan banyak hukum magis. Kekurangan sekecil apapun dalam salah satu dari itu akan membuat kesuksesan menjadi tidak mungkin. Kelompok 5 orang ini tidak memiliki teknik yang dapat mendorong mereka melewati penghancuran luar angkasa tahap kedua, dan dengan demikian terjebak sebagai pejuang abadi. Obliterator dengan armor berduri berkata, jadi, kamu berhasil mengikutinya. Kerja bagus, sobat. Sepertinya Anda ahli dalam taktik rahasia. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat kamu dalam pertarungan. Jika Anda cukup baik, mungkin kami bisa menerima Anda. Itu benar, kata salah satu tentara, menatap Yang Qi dengan mata segitiga. Kamu baru saja bergabung dengan divisi pengintaian khusus, jadi kamu mungkin tidak tahu reputasi seperti apa yang dimiliki para obliterator. Kami adalah kelompok paling ganas di seluruh divisi, dan kami membantai orang seperti memanen gandum. Tanda panggilan saya adalah Ular Maut. Orang dengan armor abadi 100 duri ini adalah kakak sulung kami, Savage Dragon. Dan ketiganya adalah Brutal Tiger, Callous Panther, dan Vicious Vulture. Naga liar, harimau brutal, panter tidak berperasaan, Vulture vicious, dan ular maut. 5 tanda panggilan dimaksudkan untuk menjadi jahat dan mengintimidasi, untuk memastikan bahwa siapapun yang mendengarnya akan tahu bahwa ini adalah orang-orang yang tidak boleh dianggap enteng. Tetapi ketika Yang Qi mendengar 5 tanda panggilan, dia tertawa terbahak-bahak di dalam. Namun, dia berhasil menjaga wajah tetap lurus. Dan di sini saya pikir semua orang di dunia abadi memiliki sikap makhluk transenden dan melayang di atas awan. Jelas, saya salah. Tempat ini pada dasarnya sama dengan dunia fana, kekuatan adalah segalanya. Bagaimanapun, kelima orang ini sepertinya akan menjadi pengikut yang baik. Jangan hanya berdiri di sana, sobat, kata kakak sulung Savage Dragon. Melambaikan jari, dia berkata, Ular Maut, mengapa kamu tidak mengujinya dan melihat seberapa kuat dia? Jika dia cukup baik, mungkin dia bisa menjadi sahabat karibmu dan menangani tugas untukmu. Tentu saja, Ular Maut terbang ke udara. Baiklah, nak, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh klan kekaisaran. Gemuruh. Dia merentangkan jari-jarinya, mengirimkan hukum magis melesat keluar dalam bentuk ular, yang kemudian dikelompokkan bersama menjadi formasi. Bangkitnya ular surga kebingungan matahari bulan keterampilan abadi agung 7 kepunahan melibatkan ular. Ini sebenarnya adalah sekelompok seni energi kelas surgawi yang digabungkan menjadi keterampilan abadi. Itu adalah sesuatu yang mengingatkan pada zaman kuno, penuh dengan bahaya besar dan mendidih dengan niat membunuh. Itu berisi hukum magis dalam bentuk ular, dan juga sejumlah jiwa abadi yang berbentuk seperti dewa ular yang ganas. Faktanya, jiwa-jiwa itu berasal dari makhluk abadi yang secara pribadi telah dibunuh oleh Deathly Serpent, dan sepertinya terlalu banyak untuk dihitung. Hanya sedikit orang di dunia fana yang bisa selamat dari pukulan seperti ini. Lagi pula,
siapa di dunia fana yang bisa berkeliling membunuh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan jiwa mereka untuk menggerakkan keterampilan abadi? The Seven Extinctions Entangling Serpent Grand Immortal Skill menembak ke arah Yang Qi, seolah akan melahapnya jelas. Deadly Serpent menggunakan gerakan mematikan yang akan membunuh Yang Qi jika dia tidak berhasil memblokirnya. Apa-apaan ini, kata Yang Qi. Aku tidak percaya kamu akan menggunakan sesuatu yang konyol seperti ini untuk melawanku. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pusaran lubang cacing yang berputar muncul, di mana manifestasi seperti ular dari keterampilan abadi jatuh. Jentikan lengan bajuku bisa membuka kosmos, kata Yang Qi dengan dingin. Dalam sekejap mata, keterampilan abadi yang agung hilang. Apa yang sedang terjadi, kata ular maut, terhuyung mundur. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Yang Qi melompat ke depan, menyebabkan kekuatan dewa yang menghancurkan surga dan bumi bergemuruh saat dia mengulurkan tangannya dalam gerakan yang tidak mungkin dihindari oleh Deadly Serpent. Retakan. Sebelum Deadly Serpent bisa bereaksi, tangan Yang Qi menjepit tenggorokannya, dan dia merasa dirinya terangkat ke udara, tanda segel dibanting ke dalam dirinya yang benar-benar mengunci kekuatan magisnya. Ular maut, apakah kamu baik-baik saja? Turunkan dia. Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther semuanya melompat ke depan dan melepaskan gerakan mematikan mereka sendiri, memastikan untuk mengunci setiap jalan untuk melarikan diri. Kalian sekelompok orang lemah. Apakah Anda benar-benar berpikir semua klan kekaisaran adalah penurut? Tertawa. Yang Qi berputar di tempat, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Gelombang kejut surgawi mengguncang ruang, biarkan Raja Neraka datang, kutukan langit dan bumi transpos kosmos. Pop. Empat suara letupan terdengar saat Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther terlempar dari langit, linglung, energi mereka yang sebenarnya merembes keluar seperti orang gila. Namun, mereka cepat pulih. Cepat, kembali ke formasi. Savage Dragon berteriak, mengirimkan sejumlah rantai hitam ke arah Yang Qi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan mudah? Kalian semua, mundur. Tangan Yang Qi melesat di depannya dan suara gemuruh yang intens memenuhi area itu. The Hand of the One God menghancurkan ruang menjadi bentuk kristal, dan dalam sekejap mata keempat obliterator lainnya disegel dalam ikatan kristal, menyebabkan mereka jatuh ke lantai gurun dengan ekspresi teror terukir di wajah mereka. Basis budidaya Yang Qi terlalu kuat, bahkan empat obliterator yang bekerja sama tidak mampu menghadapinya. Bahkan, dia mengalahkan mereka dalam sekejap mata. Sepertinya dia sedang bermain. Kamu, kata ular maut, gemetar, siapa kamu? Bagaimana mungkin seorang anggota klan kekaisaran sepertimu bergabung dengan tentara? Bukankah kamu seharusnya menjadi pejabat tinggi atau semacamnya? Itu bukan urusanmu. Tetapi jika Anda bergabung dengan saya jamin Anda semua akan mendapatkan promosi. Faktanya, saya mungkin dapat membantu Anda mencapai terobosan basis kultivasi. Memahami, dia menjentikkan jarinya, dan lebih banyak suara letupan terdengar saat ikatan kristal hancur, membebaskan Savage Dragon, Brutal Tiger, Vicious Vulture, dan Kales Panther. Mereka berempat berdiri, bertukar pandang canggung. Tak satu pun dari mereka yang yakin apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, saya adalah pemimpin obliterator, kata Yang Qi. Baik, jangan ragu untuk tidak setuju. Anda bahkan dapat melarikan diri, jika Anda mau. Tetapi jika Anda melarikan diri dari seluruh Titan Emperor Heaven, saya akan melacak Anda tanpa usaha sama sekali, kemanapun Anda pergi. Kelima obliterator berdiri bersama. Situasi telah berkembang begitu cepat sehingga hampir tampak seperti mimpi bagi mereka. Namun, mengingat aura kuat Yang Qi, mereka semua tahu bahwa itu bukan mimpi. Itu sangat nyata. Apa? Tidak mau menerimaku sebagai kaptenmu? Yang Qi bertanya, suaranya berdenyut dengan niat membunuh. Kami bersedia, kata Savage Dragon. Kami obliterator menghormati kekuatan di atas segalanya, jadi kami bisa mengakui kesetiaan kepada seseorang yang lebih kuat dari kami. Pak, mengingat kami memiliki seseorang yang tak terkalahkan seperti Anda di barisan kami sekarang, kami pasti akan melampaui semua tim lain seperti kami. Mudah-mudahan, Anda dapat menjadikan kami pasukan terkuat di seluruh divisi pengintaian khusus. Iya, itu sudah pasti, kata Yang Qi. Faktanya, itulah rencanaku yang sebenarnya. Kami akan menjadi tim teratas di divisi pengintaian khusus, dan dari sana, mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Baiklah, mulai sekarang, Anda menerima perintah dari saya. Juga, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan apa yang Anda miliki, Kapten? Tuan Savage Dragon sepenuhnya yakin bahwa Yang Qi lebih kuat darinya, dan tidak hanya sedikit. Oleh karena itu,
dia tidak memendam bahkan sedikit pun pemikiran untuk licik terhadapnya. Baginya, kekuatan adalah segalanya, dan yang lainnya hanyalah ilusi. Saya ingin tahu tentang Heaven's Net Consortium. Siapa mereka, apa hubungan mereka dengan Istana Kekaisaran? Yang Qi masih memikirkan 666 mantra ular kekaisaran yang dimiliki oleh Heaven's Net Consortium, yang sangat penting baginya untuk melewati kesengsaraan tingkat penghancuran. Pramuka tentara memiliki informasi yang baik dan memiliki akses ke banyak informasi, bahkan lebih dari Titan Duelbringer yang terhubung dengan baik. Apa? Savage Dragon berkata dengan terkejut. Kapten, bagaimana Anda tahu konsorsium jaring surga terhubung dengan misi kami di hutan tak berujung? 1. Dalam hati, Yang Qi terkejut, tetapi dia tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Misi kami adalah pergi ke hutan tanpa akhir dan menghancurkan altar magis yang didirikan oleh sihir Demon Fog dari surga gantung, pikirnya. Jangan bilang bahwa Heaven's Net Consortium juga terbungkus dalam semuanya. Seperti ini, Kapten, kata Vicious Vulture. The Heaven's Net Consortium memiliki banyak koneksi ke Istana Kekaisaran. Tapi pendukung terbesar mereka sebenarnya adalah sosok yang maha kuasa dari Hanging Heaven, yang telah merencanakan untuk menggulingkan Istana Kekaisaran untuk entah berapa lama. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan bukti kuat untuk membuktikannya. Lebih buruk lagi, Heaven's Net Consortium telah menyamai pengadilan dengan penyusup. Ini adalah masalah besar yang semakin memburuk selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Iya, itu masuk akal, kata Yang Qi. Tidak heran saya merasakan aura Demon Fog ketika saya mengunjungi Heaven's Net Consortium sebelumnya. Lagi pula, pencipta asli dari mantra ular kekaisaran, Raja Surga Devourer yang juga merupakan ular tua kekacauan primal telah menjadi patriark agung dari Demon Fog. Tidak heran surga gantung memiliki begitu banyak pesona ular. Ayo pergi, kata Yang Qi. Hutan tak berujung ada di depan. Mari kita mulai dengan membongkar altar itu, lalu kita bisa melihat rahasia dari Heaven's Net Consortium. Jika mereka berkomplot melawan klan kekaisaran, maka tugasku sebagai anggota klan untuk melihat mereka dihancurkan. Dia terbang ke udara dan melambaikan tangannya, menyebabkan ruang menekuk saat lubang cacing terbuka. Lubang cacing ini hampir berbentuk kristal dan jelas jauh lebih stabil daripada lubang cacing rusak yang mereka lalui sebelumnya. Para obliterator semua terkejut. Lubang cacing ini. Kapten, apakah Anda memiliki cacing baptis purba? Memang, jawab Yang Qi dengan dingin. Itu membuatnya sangat mudah bagi saya untuk membuat lubang cacing yang stabil. Selama kalian berlima setia padaku, akhirnya aku bisa mendapatkan kalian Gatwem kalian sendiri. Terima kasih banyak, Kapten. Kami akan bekerja untuk Anda sampai hari kematian kami. Kami tidak akan gentar bahkan jika Anda meminta kami untuk mendaki Gunung Pedang atau menyeberangi Lautan Api. 5 obliterator sepenuhnya yakin akan kekuatan dan keunggulan Yang Qi. Mereka memasuki lubang cacing dan melaju sampai mereka merasakan semacam kekuatan iblis di depan, menghalangi lubang cacing. Pada saat itu, mereka jatuh kembali ke tempat terbuka dan Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan lubang cacing menghilang dari pandangan. Mereka tidak lagi berada di gurun yang luas, tetapi wilayah pegunungan yang menjulang tinggi yang ditutupi dengan vegetasi yang lebat. Itu tampak seperti hutan purba, dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke langit dan tanaman merambat yang membentang di antara pohon dan dahan. Dedaunan begitu lebat sehingga, begitu berada di dalam hutan, mustahil untuk melihat langit. Kapten, ini adalah hutan tanpa akhir, kata Savage Dragon. Bahkan tidak ada yang tahu sepenuhnya batas-batasnya, dan itu dipenuhi dengan segala macam iblis. Beberapa dari mereka sangat berbahaya dan memiliki sarang di sini sejak zaman kuno. Bahkan tentara Istana Kekaisaran pun tidak mampu menaklukkan wilayah ini. Beberapa pohon memiliki jiwa iblis dan akan menyerang makhluk abadi yang terbang terlalu dekat dengan mereka. Kita pasti tidak bisa masuk begitu saja. Kita harus sangat berhati-hati saat mencari altar itu, dan... Suara mendesing. Sebelum dia bisa selesai berbicara, suara teriakan memenuhi udara dan pohon anggur melesat ke arah kelompok 6 orang itu. Desir. Brutal Tiger melompat ke depan, Tiger King Battle Saber yang ganas di tangannya yang dia gunakan untuk memotong pokok anggur. Namun, pohon anggur itu tidak mati. Sebaliknya, kedua bagian itu mulai memanjang, terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Rupanya, memotongnya menjadi 2 hanya membuat mereka lebih kuat. Tapi kemudian ledakan panas yang membakar keluar dari Tiger King Battle Sabre dan membakar kedua tanaman merambat itu. Bagus, kata Yang Qi sambil mengangguk. Teknik pedang yang luar biasa. Setiap serangan berakibat fatal dan berisi keterampilan abadi yang dibangun di dalamnya. Sayangnya,
aliran energi Anda yang sebenarnya tidak seimbang, dan belum menggabungkan Dao dengan kenyataan. Tiba-tiba, lebih banyak tanaman merambat ke arah mereka, namun Yang Qi bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan pedang brutal Tiger terbang ke arahnya. Menggenggamnya pada gagangnya, dia melepaskan nimbus pedang yang merobek semua tanaman merambat menjadi berkeping-keping dalam satu gerakan. Meninggal dunia. Kemudian dia mendorong pedang ke depan, memicu jeritan kesakitan dari batang utama pohon anggur. Teknik pedang yang luar biasa. Brutal Tiger berkata dengan kagum. Satu gerakan itu melepaskan cahaya pedang yang mengalir yang bisa mengakhiri semua kehidupan dan bahkan menghancurkan jiwa. Anda bahkan tidak perlu menggunakan api untuk menghapus tanaman merambat itu. Saya tidak bisa mencapai level itu jika saya berlatih selama 100 tahun. Anda tidak perlu melakukannya. Ini adalah langkah rahasia yang saya tahu saya bisa mengajari Anda. Berlatihlah selama beberapa tahun dan Anda akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Yang Qi jatuh kembali ke tanah. Permukaan hutan adalah hamparan daun mati, dan melihat ke atas, satu-satunya yang terlihat adalah vegetasi lebat. Kadang-kadang, ular atau serangga akan muncul di pohon terdekat dan akan menyerang mereka. Namun, Yang Qi mengeluarkan God Legion Paradise, yang melindungi semua orang. Mendera, bam, ketika ular dan serangga menghantam surga Legiun Dewa, itu terdengar seperti tombak logam mengenai perisai logam. Mereka begitu kuat dan garang. Yang Qi berpikir, mendesah kagum. Tiba-tiba, suara mendengung naik dan awan nyamuk muncul. Mereka seukuran butiran beras, namun tampaknya terbuat dari logam. Dan mereka kejam dan haus darah. Ketika mereka menabrak energi Empyrean defensif dari God Legion Paradise, itu bergetar dan semburan api naik. Nyamuk-nyamuk itu luar biasa. Kapten, itu adalah nyamuk obsidian hutan tak berujung, kata Savage Dragon. Ketika mereka datang berkelompok, mereka hampir seperti belalang. Mereka bisa mengubah makhluk abadi biasa menjadi mayat kering dalam waktu singkat. Mereka bahkan menyerap energi sejati. Fakta bahwa domain pribadi Anda dapat mencegah mereka seperti ini benar-benar luar biasa. Apa yang akan kamu gunakan untuk berurusan dengan mereka? Yang Qi bertanya. Kami memiliki sesuatu yang disebut dupa surgawi terselubung. Dengan aura dupa itu, segala jenis hama dan hama akan menghindari Anda. Kebanyakan orang tidak akan mau membuang energi sejati mereka sendiri untuk bertahan melawan hal-hal di hutan tanpa akhir. Dalam kasus saya tidak khawatir, kata Yang Qi. Aku pernah mengolah sesuatu dari Dao Iblis, kemampuan ilahi dari Dewa Infernal Purba di neraka. Dengan itu, saya dapat membuat segala macam harta magis beracun. Misalnya, spanduk Godrot Kutu Iblis ini. Tiba-tiba, aliran energi iblis keluar dari tangan Yang Qi. Saat menyatu, itu berubah menjadi 5 spanduk, yang masing-masing menggambarkan iblis-iblis bertanduk memegang trisula. Energi iblis kemudian mulai mengalir keluar dari mulut mereka dan membentuk pusaran yang bergolak. Dia menyerahkan satu spanduk ke masing-masing obliterator lainnya. Hampir seketika, setiap hama dan kutu abadi di daerah yang terlalu dekat tersedot ke dalam spanduk, dan darah saripati dan energi beracun mereka diserap. Spanduk Godrot Kutu Iblis ini adalah harta magis dari dewa-dewa iblis purba, kata Yang Qi dengan dingin. Mereka bisa menyerap serangga berbisa yang tak ada habisnya, memaksa mereka untuk saling memakan, lalu menggunakannya untuk membuat kutu Godrot. Atau kamu bisa menyimpan serangga berbisa di dalam spanduk dan melepaskannya seperti senjata nanti. Harta yang luar biasa. Kelima obliterator sangat senang. Di dunia bawah, Yang Qi tidak dapat membuat spanduk seperti ini. Lagi pula, tidak ada hama berbisa di sana seperti di dunia abadi. Tetapi dalam situasi ini, mereka adalah alat yang sempurna. Berkat spanduk Godrot Kutu Iblis, hama berbisa mengalir ke arah mereka seperti air saat mereka melewati hutan. Dan berkat masuknya, spanduk tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Di dalam spanduk, hama berkelahi dan melahap satu sama lain, menyebabkan spanduk tumbuh dengan cahaya iblis yang semakin tak terbatas. Di dalam cahaya iblis itu ada hama yang selamat dari pembantaian di dalam, yang telah tumbuh lebih besar dan lebih ganas sebagai hasilnya. Cukup luar biasa, Savage Dragon berseru. Kapten, harta ini benar-benar membuat serangga berbisa lebih kuat. Itu benar, kata Yang Qi santai. Spanduk-spanduk itu seperti neraka bagi hama berbisa. Mereka tidak hanya menyerap serangga, tetapi juga dapat digunakan secara ofensif dengan membuat hama menjadi gila dan membuatnya lebih kuat. Dan ketika serangga berbisa itu saling memakan, mereka akhirnya bisa menghasilkan kutu Godrot. Yang mengatakan, lupakan kutu Godrot untuk saat ini. Anda harus memperbaiki spanduk selama beberapa ribu tahun atau lebih, terus menambahkan serangga berbisa selama waktu itu.
Kutu Godroth sangat menakutkan. Mereka awalnya diciptakan oleh penguasa neraka untuk melawan Legiun Dewa. Mereka bahkan bisa memakan jalan mereka ke dalam kerajaan para dewa, begitulah ganasnya mereka. Dengan mereka, Anda dapat dengan mudah melawan dan membunuh seseorang yang 3 atau 4 tingkat di atas Anda. Berkat kehendak dan ingatan para dewa infernal purba yang dia miliki di segel Legiun Dewa, dia memiliki wawasan tentang segala macam harta dan teknik yang menakutkan dari penguasa neraka. Beberapa dari mereka adalah harta iblis yang bisa dianggap sempurna dan tak terkalahkan. Sayangnya, beberapa hal seperti itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan terkadang lebih dari 100 juta tahun pekerjaan untuk diselesaikan. Adapun spanduk Godroth kutu iblis, mereka bisa melepaskan kutu Godroth setelah sekitar beberapa ribu tahun. Tetapi untuk membuat pasukan dari mereka akan memakan waktu lebih dari 100 juta tahun. Tentu saja, Yang Qi tidak membutuhkan hal seperti itu. Dia bisa mencapai lebih banyak dengan hanya berfokus pada kultivasinya sendiri. Jauh di dalam hutan tak berujung, hama berbisa berlimpah, dan teriakan binatang buas bergema di antara pohon-pohon besar dan kuno. Beberapa pohon berkedip dengan cahaya iblis, menunjukkan bahwa mereka telah mendapatkan jiwa, dan bahkan mengandung dimensi spasial mereka sendiri. Yang Qi tidak terkejut sama sekali dengan ini. Bagaimanapun, dia berada di dunia abadi sekarang. Hutan tak berujung dipenuhi dengan demon fog seperti pohon yang, di dunia fana, akan dianggap benar-benar tak terkalahkan. Untungnya, Yang Qi dan para obliterator memiliki spanduk Godroth kutu iblis, yang menakutkan bahkan bagi pepohonan yang berjiwa. Adapun hama berbisa, mereka tidak takut mati dan akan mengalir ke arah mereka dalam jumlah tak terbatas. Ada kelabang berkepala emas, kalajengking yin yang bergaris, laba-laba berkaki 10, tawon berusuk, lalat wajah hantu, kadal hipertoksik, dan banyak lagi. Bahkan penghancur pikiran tahap ketiga akan kesulitan melintasi tempat seperti ini dan keluar di ujung sana hidup-hidup. Tapi bagi Yang Qi dan obliterator, hama itu seperti emas. Masing-masing yang mereka serap menyebabkan spanduk mereka bersinar dengan cahaya iblis yang lebih kuat dan membuat iblis-iblis yang memegang trisula tampak lebih hidup. Sangat kuat, Brutal Tiger berkata saat spanduknya menyedot serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Hama-hama itu saling memakan satu sama lain, dengan beberapa muncul di atas dan berubah pada tingkat genetik. Hama yang baru terbentuk seukuran ibu jari dan memiliki 9 kepala, masing-masing seukuran sebutir beras. Setiap kepala memiliki simbol di atasnya yang ditulis dalam naskah dari Dao Setan. Mereka membaca kematian, penguburan, racun, mayat, korosi, busuk, limbah, hantu, kesengsaraan. Hama berkepala 9 masing-masing memiliki 100 kaki, dan 100 sayap. Selanjutnya, mereka dikelilingi oleh energi sejati beracun yang dapat melelehkan ruang dan memakan hati manusia. Mereka tidak lain adalah bentuk paling dasar dari kutu Godroth, meskipun mereka bahkan belum dalam tahap larva. Konon, bahkan bentuk awal kutu Godroth ini masih sangat kuat. Bagaimanapun, larva kutu Godroth sangat ganas dan makhluk abadi biasa bahkan tidak bisa melawan mereka. Meskipun mereka hanya mengandung sebagian kecil dari sifat asli kutu Godroth, 5 anggota obliterator tahu bahwa kemampuan bertarung mereka sendiri telah berlipat ganda karena mereka. Adapun Yang Qi, dia tidak menghabiskan waktu mengerjakan spanduk Godroth kutu iblis. Saat dia berjalan melalui hutan tak berujung, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari iblis yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perjalanan berjalan dengan cepat dan lancar. Mata tuannya terbuka, mengungkapkan segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat rinci. Pada titik tertentu, sesuatu di depan menarik perhatiannya. Dia melihat cincin tiang totem yang menjulang tinggi, yang semuanya berdenyut dengan energi iblis. Tumpukan mayat iblis ditumpuk di depan mereka, dan seluruh tempat itu dibanjiri darah. Dan di tengah tiang totem ada altar besar yang terbuat dari tulang, dihiasi dengan totem yang rumit. Tanpa diduga, totem di altar ini persis seperti desain di altar di Heaven's Net Consortium. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang satu ini tidak memiliki ular tua-tua kekacauan. Gumpalan darah Saripati melayang di udara di atas bagian tengah altar ini, bergetar dan berdenyut dengan energi, tampak seperti akan melesat ke langit setiap saat. Yang mengejutkan, gambar yang diproyeksikan dari Megamamot terlihat di dalam darah. Sebuah getaran melewati Yang Qi, dan dia berpikir, itu, salah satu Mamad Fog kuno. Darah itu pasti dari beberapa demon Fog yang abadi. Bahkan, ada sedikit aura Godmid di dalamnya. Dengan itu, dia menggambar sedalam yang dia bisa di mata Mahadewanya. Ada orang-orang berpakaian Cinabar di sekitar altar, dan berkat mata Mahadewa, Yang Qi tidak hanya bisa melihat mereka dengan jelas, dia juga bisa menguping pembicaraan mereka.
Darah Saripati ini berasal dari keturunan God Mammoth, salah satu patriark Mega Mammoth yang mencapai level God Myth. Setelah memperolehnya, Tuan kita menggunakan berbagai teknik magis di atasnya, semua untuk tujuan membuat iblis dari hutan tak berujung benar-benar gila. Tepat, Mega Mammoth adalah salah satu dari dua ras utama yang memimpin iblis-iblis di masa lalu. Mereka keturunan dari God Mammoth, yang legiun dewa diciptakan untuk menghancurkan neraka di bawah kaki. Tuan yang berdaulat memberkati mereka dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga bahkan setetes darah mereka dapat digunakan untuk memerintahkan gerombolan iblis dan banyak iblis. Kembali ketika Kaisar Surga Titan didirikan, ada satu set rerun Mahadewa kuno di lokasi ini yang akhirnya diserbu oleh hutan tak berujung. Itu telah ditempati oleh iblis selama bertahun-tahun, jadi jika kita bisa membuat mereka menjadi gila dan mengarahkan kemarahan mereka, kita bisa menghancurkan banyak kota di sekitarnya. Kita bahkan mungkin bisa menabur kekacauan di surga Kaisar Titan secara keseluruhan. Kemudian, ketika waktunya tepat, kita akan bergerak dan menghancurkan dunia abadi ini. Iya, Dewa Abadi tertentu mengatur sihir penangkal di hutan tak berujung untuk memastikan bahwa tidak ada iblis yang lahir di sini yang bisa menjadi cerdas, atau bergabung ke dalam kelompok yang terorganisir. Sebaliknya, mereka akan terus-menerus berada di tenggorokan satu sama lain, berkelahi dan membunuh satu sama lain. Kita perlu membongkar sihir penangkal abadi itu dan membiarkan para iblis mendapatkan kecerdasan. Kemudian kita dapat melepaskan mereka ke kota-kota, dan ketika kekacauan menyebar, markas besar konsorsium jaring surga kita dapat melepaskan operasi Devoured Heaven. Begitu operasi Devoured Heaven sedang berlangsung, kita akan memiliki kesempatan untuk mengambil esensi lengkap dari dunia abadi ini. Dan ketika Kaisar Surga Titan cukup lemah, Tuan kita yang tak terbatas akan menggunakan kekuatan jimat Raja Surga Devourer untuk melahapnya, mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Omong-omong, aku mendengar bahwa tak seorang pun di kota kekaisaran memiliki beberapa jimat Raja Surga Devourer. Apa situasi dengan itu? Apakah kita pernah melacaknya? Oh, itu adalah anggota klan kekaisaran. Entah bagaimana, dia mengetahui bahwa kita memiliki pesona ular di Heaven's Net Consortium. Iya, itu tidak bisa dianggap enteng. Jika klan kekaisaran tahu, itu benar-benar dapat merusak rencana kita. Jangan khawatir, kami sudah memiliki kontingensi. Kami mengirim beberapa ahli top untuk membunuh bocah itu dan mengambil jimat ularnya. Faktanya, hasil akhirnya adalah rencana kami akan bekerja lebih efektif. Jadi, surga benar-benar membantu kita. Tuan kami telah melakukan semuanya dengan sangat hati-hati, dan meskipun 666 jimat Raja Surga Devourer seharusnya sudah cukup, sekarang kami memiliki beberapa lagi yang dikirim langsung ke depan pintu kami. Betapa beruntung. Bagus sekali. Jadi, kapan kita akan melakukan pengorbanan besar di sini? Kapan kita akan membuat para iblis gila dan mengirim mereka keluar untuk menyerang dunia abadi? Ini adalah usaha yang berbahaya. Kami harus memastikan bahwa kami benar-benar siap. Apa yang akan terjadi jika iblis-iblis itu menyerang kita? Jangan khawatir tentang itu. Komandan kami memiliki aura yang akan memaksa segala sesuatu mulai dari iblis hingga ular, serangga, dan tikus untuk mengikuti perintahnya. Mereka tidak akan menyerang kita. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengaktifkan altar sekarang. Kita harus menunggu sampai lubang cacing terbuka dan Tuan mengirimkan item dewa yang kita tunggu. Itu akan menjadi tiket kita untuk menghancurkan sihir penangkal yang melindungi hutan tak berujung. Oh, kita sedang menunggu item dewa. Sulit dipercaya bahwa Tuan kita akan berpisah dengan hal seperti itu. Aku ingin tahu apa itu. Ini jelas merupakan item dewa tingkat rendah. Yang mengatakan, saya pernah mendengar itu ditempa oleh seorang ahli dari antara Mammoth Folk, yang disebut bendera Proto Mammoth. Komandan kita akan menggunakannya untuk lebih mengontrol para Demonling setelah kita menghancurkan sihir penangkal. Kemanapun dia menunjuk bendera itu, disitulah mereka akan menyerang. Yang Ki mendengar semua diskusi ini dan banyak lagi. Luar biasa. Menghancurkan altar ini akan menjadi rejeki nomplok bagi saya. Saya akan mendapatkan darah Saripati itu, yang akan menjadi dorongan besar untuk seni energi saya, dan akan membantu memurnikan pelet internal saya. Dan siapa yang tahu betapa luar biasanya bendera Proto Mammoth itu nantinya. Melihat sekeliling, dia mengeluarkan perintah kepada Obliterator untuk masuk ke tempat persembunyian. Sayangnya, karena dia berada di dunia abadi, dia tidak bisa memanggil pasukan iblis-iblis, yang akan menjadi strategi yang sempurna. Hukum magis yang melindungi dunia abadi terlalu kuat, membuatnya mustahil untuk membuat jalan ke neraka. Dia harus menunggu sampai dia menjadi demoliser sebelum dia bisa melakukan itu. Yang Ki langsung menyadari bahwa misi ke hutan tak berujung ini adalah peluang besar baginya.
Untuk satu hal, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan setetes darah dari Mega Mammoth tingkat Godmid. Ada juga item dewa yang disebut bendera Proto Mammoth, yang biasanya tidak bisa dia impikan untuk didapatkan. Dengan itu, dia akan lebih percaya diri untuk bisa mencapai level penghancur. Begitu dia menjadi penghancur, kekuatan magis dan seni energinya benar-benar tidak akan terkalahkan. Dan dia akan mampu menembus penghalang dunia abadi di sekitarnya untuk memanggil gerombolan iblis-iblis. Siapa yang tahu berapa banyak portal neraka yang bisa dia panggil pada saat itu? Berdasarkan perhitungannya, dia cukup yakin bahwa, sebagai seorang penghancur, dia akan mampu memanggil iblis-iblis yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan pasukan penghancur pikiran langkah ketiga dan penghancur asal langkah keempat. Di dunia abadi, level seperti itu dianggap bangsawan. Namun dia akan memiliki mereka sebagai umpan meriam, yang akan langsung menempatkan dia pada posisi untuk dapat mengepung dunia abadi. Dan itu belum lagi seberapa kuat Hand of the One God, Well of Fate, dan Flame of Hope-nya ketika dia menjadi abadi. Tingkat penghancuran adalah ambang batas yang mengarah dari fana menjadi abadi. Tanpa mencapai penghancuran, tidak peduli seberapa kuat seseorang, gen seseorang tetaplah manusia fana. Jadi, tidak mengherankan bahwa Yang Qi terus-menerus memikirkan terobosan berikutnya. Energi iblis yang luar biasa. Itulah yang dipikirkan kelima obliterator saat mereka bersembunyi. Untuk saat ini, mereka menyingkirkan spanduk Godrot kutu iblis mereka. Spanduk telah menyerap banyak hama berbisa, dan jika mereka melepaskan kekuatannya sekarang, hama yang akan terbang keluar akan dapat melukai penghancur pikiran, atau bahkan penghancur asal. Dan makhluk abadi seperti itu yang menjadi korban racun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Savage Dragon perlahan merayap ke depan melalui hutan, semakin dekat ke altar. Segera, dia melihat banyak sosok berjubah hitam menari dan bernyanyi di depan altar, dan sosok berpakaian Cinnabar mengarahkan mereka. Sosok-sosok di Cinnabar semuanya adalah penghancur pikiran langkah ketiga, menjadikan mereka perwira abadi. Adapun mereka yang berkulit hitam, mereka adalah Void Demolisher atau Space Demolisher, membuat mereka menjadi prajurit dan prajurit abadi. Begitu banyak tokoh kuat, kata Brutal Tiger. Sepertinya misi menghancurkan altar tidak akan mudah untuk dicapai. Lihat, selain para ahli di Cinnabar, ada seseorang di tengah mengenakan pakaian emas. Dia terlihat seperti seorang jenderal. Dia adalah penghancur asal langkah keempat, seorang jenderal abadi. Jenderal abadi terlalu galak untuk dijelaskan. Faktanya, pemimpin tertinggi dari divisi pengintaian khusus, Yuan Kuohai, adalah seorang jenderal abadi, dan dia hampir tak terkalahkan di ketentaraan. Jika dia marah, itu akan seperti kemarahan surga yang menghujani. Betul sekali, kata Vulture Setan. Kita semua adalah prajurit abadi langkah kedua yang bisa melawan perwira abadi. Tapi para perwira abadi di sini semuanya jelas adalah veteran dari banyak pertempuran. Kami mungkin bahkan tidak bisa melawan mereka 1 lawan 1. Mungkin jika kami berlima menggunakan serangan gabungan kami, dan tidak berpikir untuk melarikan diri sesudahnya, kami mungkin dapat mengambil altar dan menyelesaikan misi. Oh, Yang Qi berkata, tersenyum tipis. Kalian berlima benar-benar tangguh. Bahkan dengan jenderal abadi yang menjaga altar, kamu masih berpikir kamu bisa menyelesaikan misi. Tidak heran obliterator dianggap sebagai tim crack di divisi pengintaian khusus. Anda benar-benar memiliki rasa hormat saya. Namun, sebagai kapten Anda, saya tidak ingin Anda berbicara tentang serangan bunuh diri. Bersabarlah, kami akan menghancurkan altar itu, merebut item dewa yang masuk, dan membunuh semua orang yang hadir. Kami akan menyelesaikan setiap aspek dari misi ini. Mempertimbangkan bahwa semua orang ini bekerja untuk Heaven's Net Consortium, tidak mungkin dia akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kelompok 6 melebur ke dalam hutan, mengirimkan jejak energi vital yang menghubungkan mereka dengan esensi hutan tak berujung. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, Yang Qi mengeluarkan inderanya di sekelilingnya, memperhatikan segala sesuatu mulai dari pepohonan, hingga iblis, hingga sihir penangkal di tanah. Segera, dia mengidentifikasi sihir penangkal yang dimaksudkan untuk mengendalikan iblis. Dari apa yang Yang Qi tahu, hutan tak berujung sebesar beberapa sistem planet dari dunia fana digabungkan. Itu juga penuh dengan aspek ruang yang tumpang tindih, serta cadangan kekuatan yang dalam yang menunggu untuk meletus. Jangan bilang hutan tak berujung ini sebenarnya semacam harta magis, dia pikir. Tiba-tiba, sebuah ide keterlaluan mulai terbentuk di benaknya, meskipun dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Itu hanya tampak tidak realistis. Namun, dia tidak bisa menghilangkan pikiran itu, dan semakin dia mempertimbangkannya, semakin terlihat kemungkinannya.
Jika hutan tak berujung benar-benar harta magis, itu kemungkinan lebih kuat daripada item dewa rata-rata. Kapten, ini sudah dimulai. Ada lubang cacing di atas altar. Benar saja, cahaya terang dan kesalehan tanpa kematian menyebar saat lubang cacing mulai terbuka. Kekuatan besar turun ke altar iblis, berputar-putar sebagai ekspresi energi iblis yang kuat. Di dalam kesalehan tanpa kematian, sebuah kehendak bergema, menyebabkan segalanya bergetar dan memaksa energi vital seluruh langit dan bumi tunduk. Kamu telah melakukannya dengan baik dengan altar. Kalian semua akan diberi hadiah. Yang Qi menarik roda takdirnya untuk menyembunyikan dirinya saat energi vital di sekitarnya berderak dan berderak. Kehendak yang sangat kuat, Savage Dragon berkata, gemetar bersama para obliterator lainnya. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu menakutkan ada di sini Kapten? Tanpa Anda di sini untuk menjaga kami tetap aman, kami akan mati. Kehendak itu bisa menghancurkan apa saja dan segalanya. Sungguh entitas yang menakutkan. Itu tidak akan datang ke sini, kan? Jika ya, tidak mungkin kita akan menyelesaikan misi ini. Setelah mendengarkan obrolan, Yang Qi mengangguk. Jika benda itu datang ke sini secara pribadi, kita tidak punya pilihan selain mundur. Tapi itu tidak akan terjadi. Itu baru saja membuka jalan sementara. Jika sesuatu yang kuat tetap di sini untuk waktu yang lama, itu akan menarik perhatian yang salah. Benar saja, yang kuat akan menghilang beberapa saat kemudian, meninggalkan tidak lebih dari sebuah bendera. Namun, bendera itu memancarkan kesalehan tanpa kematian yang bersifat paling mendalam dan penuh teka-teki. Itu adalah bendera Proto Mammoth, yang akan menyatu dengan darah ahli Mega Mammoth tingkat Godmid. Seketika, kekuatan besar menyebar dari altar, tipe yang bisa mengalahkan binatang buas dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat menyebar melalui hutan tak berujung, iblis-iblis itu tiba-tiba terdiam, dan bahkan ular, serangga, dan tikus berhenti bergerak seolah-olah ada kehendak lain yang mengambil alih pikiran mereka. Yang Qi menyaksikan sihir penangkal yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman hutan tak berujung mulai runtuh. Seperti yang terjadi, altar itu sebenarnya didirikan di hampir pusat yang tepat dari hutan tak berujung. Mata Mahadewa, beri aku penglihatan. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa ada kerajaan hijau zamrud di kedalaman hutan, yang di dalamnya tampak seperti seseorang. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu bukan orang, melainkan baju zirah berbentuk manusia. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?